Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang materi yang Ibu Heni berikan kemarin. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Natasha Alia Zanati. Saya Ahmad Hakafar Jumandorin. Saya Misal Keulung. Nama saya Rian Gafril Tampu Bolon. Perkenalkan, nama saya Nugra Iqsal. Nama saya Iksan Agustianto dari kelas 11 IPA 1. Bacalah artikel berikut dan diskusikan. Kadin, alokasikan APBN untuk tenaga kerja. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia meminta pemerintah mempunyai sikap jelas mengenai program perluasan lapangan kerja dan penyerangan tenaga kerja. Hal ini disampaikan Kadin Indonesia karena masalah pokok saat ini yaitu semakin berkurangnya daya serap tenaga kerja oleh dunia usaha, khususnya tenaga kerja formal. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Haryadi besok amandemen dalam fokus group discussion dengan tema problematika tenaga kerja Indonesia di antara aset atau beban pembangunan. Di kantor Kadin Jakarta, Haryadi juga meminta pemerintah agar meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya APBN dengan membangun infrastruktur dan program peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan. Bonus demografi bisa menjadi beban bagi Indonesia bila kebijakan tenaga kerjaan tidak segera diubah untuk menjadikan angkatan kerja kita produktif, kata dia. Haryadi mengatakan, dengan berkembangnya penyerapan tenaga kerja formal, maka kualitas tenaga kerja juga akan berkurang dibandingkan secara keseluruhan jumlah angkatan kerja. Hal ini terlihat dari output produktivitas rendah. Menurut Haryadi, peningkatan kualitas tenaga kerja tidak dapat dilakukan oleh perusahaan sendiri. Pemerintah harus mengambil porsi yang lebih besar, apalagi ada anggaran 20% APBN untuk pendidikan. Hasil penelitian USAID dan Bappenas 2013 menunjukkan produktivitas tenaga di Indonesia relatif rendah, tidak sebanding dengan kenaikan upah, kenaikan unit labor cost atau ULC. Secara signifikan, memukul pertumbuhan industri padat karya, mengakibatkan penurunan kapasitas produksi. Kenaikan ULC bagi industri padat modal membuat mereka beralih menggunakan teknologi tinggi. Ia menambahkan tenaga kerja formal diserap oleh perusahaan yang padat karya dan padat modal. Untuk perusahaan padat modal relatif, penyerapannya tidak sebesar padat karya. Sektor usaha padat karya mengalami kesulitan untuk berkembang karena faktor kebijakan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang populis di latar belakangnya pertimbangan politis, tekanan serikat pekerja, kenaikan biaya produksi yang signifikan, dan adanya persaingan global. Kebijakan yang sangat berpengaruh adalah upah minimum dan outsourcing serta peraturan ketenaga kerjaan lainnya sangat rigid, kata dia. Data DPS menunjukkan jumlah angkatan kerja per Agustus 2013 adalah 118,19 juta dan pengangguran terbuka sebesar 7,39 juta atau 6,25%. Menurut Anda, manakah yang lebih penting antara peningkatan tenaga kerja melalui jalur formal ataukah informal? Berikan alasan yang mendasari jawaban kalian, buatlah laporan hasil analisis kalian dan presentasikan di depan kelas. Berikutnya adalah bagian tugas individu. Saya akan memberikan jawaban atas soal yang tertera. Peningkatan kerja melalui jalur formal atau informal, menurut saya keduanya sama-sama penting. Namun bedanya terdapat dari persyaratan dalam mendapatkan pekerjaan tersebut. Jika melalui jalur informal, banyaknya lowongan pekerjaan tidak membutuhkan ketentuan atau persyaratan khusus dalam bekerja, seperti pendidikan lulusan, namun lebih ke keahlian dalam bidang pekerjaan tersebut. Jika dalam jalur formal, meski lowongan pun mungkin dapat dikatakan banyak, meski tak sebanyak jalur informal, bedanya adalah dalam jalur ini diperlukan adanya syarat khusus atau persyaratan khusus untuk dapat melamar sehingga dapat dikatakan sedikit yang dapat tertarik atau minat melalui jalur informal. Apalagi karena tak dapat memenuhi persyaratan meski pekerjaannya dapat jauh lebih menjamin daripada jalur informal. Beberapa hal yang perlu kalian diskusikan sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama adalah apa permasalahan ketenaga kerjaan pada bacaan di atas? Pertanyaan kedua adalah bagaimana kualitas tenaga kerja Indonesia dibandingkan dengan negara lain berdasarkan bacaan di atas.
Pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi persaingan global. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa permasalahan ketenagakerjaan pada bacaan di atas? Ada beberapa permasalahan dan berimplikasi pada ketenagakerjaan, yaitu yang pertama adalah masalah pengangguran dan berimplikasi pada meningkatnya jumlah pekerja dalam sektor informal. Yang kedua adalah sistem pengupahan atau gaji dapat dikatakan relatif lebih rendah. Yang ketiga adalah masalah sistem pengawasan tenaga kerja dan masalah jaminan sosial tenaga kerja. Yang keempat adalah rendahnya kualitas tenaga kerja melalui pendidikan atau pelatihan. Yang kelima adalah serta adanya persebaran atau pertumbuhan lapangan kerja yang dapat dikatakan tidak merata ataupun lambat. Berikutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Kualitas tenaga kerja di Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan negara lain. Peningkatan produktivitasnya tenaga kerja di Indonesia juga relatif tertinggal karena tingginya biaya produksi yang mengakibatkan hasil produksi di Indonesia rendah dan tidak sebanding dengan kenaikan upah. Secara signifikan memukul pertumbuhan industri padat karya mengakibatkan penurunan kapasitas produksi. Tenaga kerja formal diserap oleh perusahaan padat karya dan padat modal untuk perusahaan padat modal relatif penyerapan tidak sebesar padat karya. Berikutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan profesional tenaga kerja dalam era global, perlu dilibatkan sebagai berikut. 1. Meningkatkan kualitas serta produktivitas tenaga kerja dengan mengadakan pelatihan yang menunjang bidang pekerjaan yang digeluti. 2. Menyusun dan melaksanakan program yang setidaknya dapat mendukung tercapai sistem tenaga kerja ideal. 3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan informasi. 4. Mengadakan seminar workshop, seminar untuk menambah peningkatan wawasan berguna bagi tenaga kerja. 5. Perbaikan dan penambahan infrastruktur sehingga alat-alat digunakan tidak lagi terbatas dan dapat memproduksi dengan mutu baik. 6. Meningkatkan kualitas mental dan spiritual tenaga kerja. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan diskusi kami. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.